الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan marilah kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan cara demikian kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita telah terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggapai hidup yang bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik seorang laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rizki yang halal. Rizki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putrinya soleh dan solehah. Jiwa raga semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rizki yang halal
menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan yang nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah bisa berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupannya. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak jika sebulan penghasilan kurang dari 2 juta, harus menghidupi 5 orang anaknya, namun juga bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Yang kedua, qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut nerimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang mentereng, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, bersikap serakah, rakus, dan tentunya hidupnya juga tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730 bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ataahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ungduru ila man asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur juga karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih ada orang yang tidak bisa berjalan. Dan begitulah seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'ah, yaitu mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, seperti orang yang mengajar di lembaga keilmuan, orang yang dengan Allah, dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat, halawatut ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah,
dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 12. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyubal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdafa finnar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya iman. 1, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai dan tidak mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana yang benci dimasukkan ke neraka. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, dengan demikian dapatlah apabila kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah pertama, memperoleh rezeki yang halal. Yang kedua, qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan. Dan yang keempat, dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barur rahim, wa qur rabbi firham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zain ibadik wa sallim wa radallahu tabaraka wa sallim wa ashabi ya rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fi nafsihi wa sanna bi malaikati bi kursihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wadallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyata wa ansur man nasaruddin wa hdul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal wabaa'a والزلازل والمحنة وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة